Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lu'lu Halimatul Hasanah, mahasiswi Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum analisis pati. Sebelum melakukan suatu praktikum, terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari praktikum yang akan dilakukan. Tujuan dari praktikum analisis pati ini ialah menganalisis kadar pati dari bahan alam yang merupakan bahan makanan. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tentu saja kita memerlukan energi. Energi yang diperlukan oleh tubuh bisa diperoleh dari bahan makanan yang kita makan. Pada umumnya, bahan makanan itu mengandung 3 kelompok utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang berperan sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah gula, pati, dan serat yang ditemukan dalam buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan produk susu. The American Diabetes Association mencatat bahwa karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Hal ini dikarenakan pada tingkat kimia karbohidrat mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan susunan kimianya, karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya ialah glukosa, galaktosa, fruktosa, manosa, ribosa, dan silosa. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida. Contohnya ialah rafinosa, stakiosa, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sedangkan polisakarida adalah gabungan beberapa molekul monosakarida. Contohnya ialah pati, glikogen, dekstrin, dan selulosa. Pati adalah karbohidrat yang berbentuk polisakarida yang berupa polimer anhidromonosakarida dengan rumus umum C6H10O5N. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin dengan perbandingan 1:3. Besarnya perbandingan amilosa dan amilopektin ini berbeda-beda tergantung jenis patinya. Amilosa memberikan sifat keras, sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Kedua karbohidrat ini juga memiliki kelarutan yang berbeda-beda terhadap air. Fraksi terlarutnya adalah amilosa dengan kadar kurang lebih 20% dengan struktur linier. Sedangkan fraksi tidak terlarutnya adalah amilopektin dengan kadar kurang lebih 80% dengan struktur bercabang. Menurut Winarno, perbandingan antara amilosa dan amilopektin yang terdapat pada pati dapat mempengaruhi sifat pati. Semakin rendah amilosa, maka semakin tinggi kadar amilopektin. Jika kadar amilosa rendah, maka pati akan semakin kental dan lekat. Begitu pula sebaliknya. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati. Pati dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, maupun buah-buahan. Contohnya seperti gandum, kentang, singkong, jagung, pisang, dan ubi jalar. Untuk menganalisis kadar pati, terlebih dahulu dilakukan proses hidrolisis pati. Menurut Purba, hidrolisis yaitu dekomposisi kimia dengan penambahan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Sedangkan maksud dari hidrolisis pati adalah proses pemecahan amilum menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana seperti dekstrin, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Pati dapat terhidrolisis dengan asam atau yang disebut dengan hidrolisis asam. Pati juga dapat dihidrolisis dengan enzim atau yang disebut dengan hidrolisis enzimatis. Hidrolisis pati dilakukan dalam keadaan panas. Menurut Farida, pada hidrolisis asam, kandungan air akan menyerang ikatan glukosida pada pati sehingga membentuk dekstrin atau glukosa. Pembentukan dekstrin atau glukosa tergantung pada derajat pemecahan rantai polisakarida. Hidrolisis asam menyebabkan panjang rantai menjadi lebih pendek dan berat molekul pati menjadi lebih ringan. Pati dapat juga dihidrolisis oleh enzim.
hidrolisis enzim terjadi di titik percabangan pada amilopektin sehingga akan menghasilkan amilosa rantai pendek. Hidrolisis pati dilakukan dalam keadaan panas. Hal ini dikarenakan dalam air dingin pati tidak dapat larut. Akan tetapi, dalam air panas, pati akan membentuk larutan yang lebih kental. Butir-butir pati akan mengembang dan mengabsorpsi air dalam jumlah yang besar. Air yang berdifusi dalam jumlah yang cukup besar akan mengakibatkan gelatinasi membentuk gel, sehingga akan lebih mudah dihidrolisis. Reaksi hidrolisis pati yaitu C6H10O5 atau yang disebut dengan pati ditambah dengan air akan menghasilkan C6H12O6 atau yang disebut dengan glukosa. Reaksi hidrolisis berlangsung sangat lambat. Untuk mempercepat reaksi perlu ditambahkan katalisator. Katalisator dapat berupa asam klorida, asam sulfat, maupun asam nitrat. Jika hidrolisis dilaksanakan dengan bantuan asam, hasil reaksi harus dinetralkan terlebih dahulu dengan basa untuk menghilangkan sifat asamnya. Menurut Murni, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam reaksi hidrolisis diantaranya yaitu suhu, katalisator, dan waktu reaksi. Suhu yang makin meningkat akan memperbesar kecepatan reaksi. Tetapi, jika suhu terlalu tinggi, hasil akan banyak yang rusak, sehingga hasil berkurang dan mutunya menurun. Penambahan katalisator akan mengaktifkan zat-zat yang akan bereaksi, sehingga tenaga pengaktif yang diperlukan berkurang dan pada suhu yang konstan, reaksi akan berjalan lebih cepat. Tetapi, jika katalisator yang ditambahkan terlalu banyak, hasil juga akan terganggu. Waktu reaksi juga berpengaruh dalam reaksi hidrolisis. Waktu reaksi yang semakin panjang mengakibatkan pati yang terhidrolisis semakin meningkat. Tetapi, jika hidrolisis berlangsung terlalu lama, hasil yang diperoleh akan menurun dan warnanya semakin gelap. Alat yang diperlukan pada praktikum ini diantaranya Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat dari zat yang akan dititrasi. Buret dan statif. Buret digunakan sebagai tempat zat penitrasi. Kompor listrik. Kompor listrik digunakan pada saat pemanasan. Pendingin balik. Pendingin balik berfungsi untuk menjaga volume larutan tetap konstan. Labu didih. Labu didih digunakan sebagai tempat untuk menampung larutan pada saat proses hidrolisis. Labu ukur. Labu ukur digunakan pada saat proses pengenceran. Pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam jumlah kecil. Gelas arloji. Gelas arloji digunakan untuk tempat menimbang zat yang berbentuk kristal. Gelas beker. Gelas beker digunakan sebagai tempat larutan. Gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Corong. Corong digunakan untuk membantu memasukkan cairan ke dalam suatu wadah yang sempit mulutnya. pH indikator. pH indikator digunakan untuk mengidentifikasi pH suatu larutan. Timbangan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui massa suatu bahan. Kertas saring. Kertas saring berfungsi untuk memisahkan endapan dari filtratnya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum analisis pati diantaranya ialah pati, Vehling A, Vehling B, Aquades, larutan NaOH2N, larutan HCl2N, indikator methyl blue, dan larutan glukosa 10%. Langkah kerja untuk menganalisis kadar pati dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ialah hidrolisis pati, yang kedua analisis larutan hidrolisis hasil, dan yang ketiga analisis larutan blanko. Langkah pertama yang dilakukan ialah hidrolisis pati. Dalam praktikum ini, hidrolisis pati dilakukan dengan katalis asam. Katalis asam yang digunakan ialah asam klorida atau HCl. Menurut Lugovo, prinsip analisis ini adalah pati dihidrolisis dengan asam sehingga menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa yang terbentuk ditetapkan kadarnya. Dengan demikian, kadar pati dapat ditentukan.
Langkah awal yang dilakukan dalam proses hidrolisis pati adalah menimbang pati sebanyak 5 gram dengan menggunakan gelas arloji. Kemudian memasukkan pati yang telah ditimbang ke dalam labu didih. Lalu menambahkan HCl sebanyak 250 ml. Penambahan larutan HCl berfungsi sebagai katalisator. HCl akan menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat reaksi. Selain itu, kandungan air dalam HCl akan menghidrolisis pati. Langkah selanjutnya adalah memanaskan larutan di atas kompor yang dilengkapi dengan pendingin balik selama 60 menit. Pemanasan yang dilakukan bertujuan agar pati dapat menyerap air, sehingga terjadi reaksi gelatinasi atau berkurangnya viskositas, dan pati dapat larut dalam air. Penggunaan pendingin balik berfungsi untuk menjaga volume larutan tetap konstan. Prinsip kerja dari pendingin balik ini adalah pada saat larutan dipanaskan dan menimbulkan uap, uap tersebut akan masuk ke dalam kondensor dan akan tertahan di dalam pipa yang bagian luarnya terdapat air dingin. Air tersebut membuat uap mengembun lebih cepat sehingga uap itu berubah menjadi cair kembali dan turun ke labu didih lagi. Maka jumlah volume larutan tetap konstan. Pada akhir proses pemanasan, larutan hasil hidrolisis berwarna kuning kecoklatan. Langkah selanjutnya ialah mendinginkan larutan dan menyaring larutan. Penyaringan larutan bertujuan untuk memisahkan pengotor atau endapan agar tidak mempengaruhi pembentukan endapan pada saat titrasi. Setelah proses hidrolisis selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis larutan hidrolisis hasil. Langkah pertama yang dilakukan ialah menetralkan filtrat hingga pH-nya menjadi 7. Penetralan dilakukan dengan cara menambahkan larutan NaOH2n sedikit demi sedikit dengan menggunakan pipet tetes. Untuk mengetahui apakah larutan tersebut sudah netral atau belum, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan kertas pH. Caranya adalah memasukkan sehelai kertas pH ke dalam larutan. Setelah itu, mencocokkan kertas pH yang telah digunakan dengan warna standar yang tertera pada kemasan pH indikator. Larutan yang telah dinetralkan kemudian diencerkan dengan menggunakan aquades. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan labu ukur. Larutan hasil pengenceran inilah yang nantinya digunakan sebagai zat penitrasi. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan Vehling A dan Vehling B dengan menggunakan Erlenmeyer. Perlu diketahui, reaksi Vehling adalah oksidator lemah yang merupakan reaksi khusus untuk mengenali aldehida. Vehling A adalah larutan yang mengandung Cu2SO4 atau tembaga sulfat. Sedangkan Vehling B merupakan campuran kalium natrium tartat dengan NaOH atau natrium hidroksida. Hasil pencampuran antara Vehling A dan Vehling B menghasilkan warna biru. Kemudian larutan Vehling A dan Vehling B dilakukan pemanasan. Setelah dipanaskan, langkah selanjutnya adalah menitrasi campuran tersebut dengan larutan hasil hidrolisis yang telah diencerkan. Titrasi tetap dilakukan dalam keadaan panas. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengendapan kuprooksida atau Cu2O. Larutan tersebut dititrasi sampai warna biru pada larutan menghilang. Kemudian, menambahkan indikator metil blue sebanyak 2 tetes. Setelah penambahan indikator metil blue, larutan mengalami perubahan warna menjadi biru tua. Selanjutnya, menitrasi kembali larutan tersebut hingga warna biru hampir hilang dan terdapat endapan merah bata. Endapan merah bata ini adalah Cu2O atau kuprooksida. Terbentuknya endapan kuprooksida atau Cu2O sebagai akibat dari adanya reaksi reduksi oksidasi. Gugus aldehid pada glukosa akan mereduksi ion tembaga 2 menjadi tembaga 1 oksida. Karena larutan bersifat basa, maka aldehid dengan sendirinya teroksidasi menjadi sebuah garam dari asam karboksilat yang sesuai. Tahap selanjutnya adalah analisis larutan Blanco.
Pada dasarnya, cara kerja analisis larutan blanko sama dengan cara kerja analisis larutan hidrolisis hasil. Yang membedakan hanyalah pada saat analisis larutan blanko, zat penitrasi yang digunakan adalah larutan glukosa 10%. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan larutan glukosa 10% ke dalam buret. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan Vehling A dan Vehling B dengan menggunakan Erlenmeyer. Hasil pencampuran antara Vehling A dan Vehling B menghasilkan warna biru. Kemudian larutan Vehling A dan Vehling B dilakukan pemanasan. Setelah dipanaskan, langkah selanjutnya adalah menitrasi campuran tersebut dengan larutan glukosa 10%. Titrasi tetap dilakukan dalam keadaan panas. Hal ini dilakukan agar mempercepat reaksi pengendapan kuprooksida atau Cu2O. Larutan tersebut dititrasi sampai warna biru pada larutan menghilang. Kemudian, menambahkan indikator metil blue sebanyak 2 tetes. Setelah penambahan indikator metil blue, larutan mengalami perubahan warna menjadi biru tua. Selanjutnya, menitrasi kembali larutan tersebut hingga warna biru hampir hilang dan terdapat endapan merah bata. Endapan merah bata ini adalah Cu2O atau kuprooksida. Terbentuknya endapan kuprooksida atau Cu2O sebagai akibat dari adanya reaksi reduksi oksidasi. Gugus aldehid pada glukosa akan mereduksi ion tembaga 2 menjadi tembaga 1 oksida. Karena larutan bersifat basa, maka aldehid dengan sendirinya teroksidasi menjadi sebuah garam dari asam karboksilat yang sesuai. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data berat bahan atau pati, konsentrasi larutan glukosa, volume larutan glukosa, dan volume larutan hasil hidrolisis. Untuk mengetahui kadar pati yang dianalisis, dilakukan beberapa tahapan perhitungan. Yang pertama ialah menghitung konsentrasi glukosa. Konsentrasi glukosa dihitung menggunakan rumus konsentrasi sama dengan massa dibagi dengan volume larutan. Yang kedua, menghitung volume rata-rata larutan blanko untuk titrasi atau V1. V1 sama dengan volume larutan blanko untuk titrasi pertama ditambah dengan volume larutan blanko untuk titrasi kedua dibagi 2. Yang ketiga, menghitung volume rata-rata larutan hasil hidrolisis untuk titrasi atau V2. V2 sama dengan volume larutan hasil hidrolisis untuk titrasi pertama ditambah dengan volume larutan hasil hidrolisis untuk titrasi kedua dibagi 2. Yang keempat adalah menghitung ekivalen glukosa dalam blanko atau M1. M1 sama dengan V1 dikalikan dengan C, di mana V1 adalah volume rata-rata larutan blanko untuk titrasi, sedangkan C adalah konsentrasi larutan glukosa. Yang kelima adalah menghitung ekivalen glukosa dalam larutan hasil hidrolisis atau M2. M2 sama dengan V2 dikalikan C, di mana V2 adalah volume rata-rata larutan hasil hidrolisis untuk titrasi, sedangkan C adalah konsentrasi glukosa. Yang keenam adalah menghitung ekivalen glukosa dalam 100 ml larutan hasil hidrolisis atau M0. M0 sama dengan V larutan total dikalikan V0 dikali V1 dikali C dibagi dengan V yang diambil dikali V2, di mana V0 adalah volume larutan, V1 adalah volume rata-rata larutan blanko untuk titrasi, C adalah konsentrasi glukosa, V2 adalah volume rata-rata larutan blanko hasil hidrolisis. Yang ketujuh adalah menghitung ekivalen glukosa bahan yang dianalisis atau MP. MP sama dengan M0 dibagi dengan WB, di mana M0 didapat dari perhitungan sebelumnya dan WB adalah berat bahan mula-mula. Kemudian untuk menghitung kadar pati yang dianalisis atau MP didapatkan dari rumus MP sama dengan MB dikalikan berat molekul pati dibagi dengan berat molekul glukosa.
Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya ialah hasil akhir titrasi larutan Vehling A dan Vehling B dengan larutan glukosa terdapat endapan merah bata. Hal ini membuktikan bahwa larutan Vehling dapat mendeteksi adanya karbohidrat dengan baik. Endapan merah bata juga terdapat pada hasil akhir titrasi larutan Vehling A dan Vehling B dengan larutan hasil hidrolisis. Hal ini juga berarti bahwa larutan hasil hidrolisis tersebut mengandung karbohidrat. Gula reduksi atau glukosa yang terdapat pada larutan hasil hidrolisis dihasilkan dari reaksi hidrolisis pati. Dengan menetapkan kadar glukosa tersebut, maka kadar pati dapat ditentukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum analisis pati. Saya menyadari dalam pembuatan video ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.